Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang saya banggakan. Tanpa terasa kita masuk di perkuliahan terakhir menjelang ujian akhir semester, perkuliahan ke-15. Kita akan mensimpulkan semua pembelajaran dari pembelajaran pertama sampai ke 14 kemarin. Pertama sekarang adalah ASN atau aparatur sipil negara dan era industri 4.0. Ini akan merangkum semua permasalahan materi-materi yang lalu. Kita akan mulai sedikit pengetahuan saja tentang pelopor istilah era industri. Ya. Ini dimulai dari Jerman. Ya. Itu dalam sebuah memo pemerintahan Jerman yang dirilis tahun 2013 menjadi satu dari beberapa momen awal ketika istilah industri 4.0 disebut 4.0 semacam itu. Isi dokumen itu, dokumen strategis bertahun itu memaparkan kerangka rencana menerapkan komputerisasi industri manufaktur hampir 100% tanpa membutuhkan keterlibatan manusia. Nah, terus Angela Merkel, kanselir Jerman, berbicara tentang konsep ini pada Januari 2015 di World Economic Forum di Davos dengan menyebut industri 4.0. Dia berpikir bahwa cara berpikir 4.0 adalah cara berpikir mengatasi dengan cepat peleburan antara dunia daring dan dunia produksi industri. Itu istilah era industri 4.0 ya. Sebenarnya kita tahu sejarah industri ini dimulai dari sekitar 1700-an. Ketika industri 1.0 yaitu dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Ya, dimulailah dengan mesin uap itu pembuatan mesin-mesin yang bertenaga uap. Sampai ketika itu mulailah diciptakan sebuah kapal barang, ya, kapal laut semacam itu. Yang selanjutnya adalah era industri 2.0. Itu dimulai ketika tahun 1870-an lah, ya. Ini dimulai dengan adanya energi listrik. Ya. Sudah mulai perubahan industri menggunakan energi listrik yang lebih efisien. Ya. Yang selanjutnya era industri ketiga 3.0 adalah tahun 69-an munculnya komputer. Ya. Muncul komputer dalam era industri. Saya masih ingat ketika itu belajar DOS macam itu. Yang keempat adalah industri 4.0. Itu mulai dari network, penggunaan internet, big data. Ya. Itu. Malah di Jepang sudah era industri 5.0 justru. Ya, human industry semacam itu. Nah, ini sejarah saja bagi Anda tentang perkembangan era industri. Nah, bagaimana sekarang kaitannya era industri ini dengan kompetensi ASN? Kompetensi ASN harus membackup perkembangan era industri 4.0 di bidang birokrasi. Bila tidak, kompetensi ASN akan terdegradasi atau malah terdelete, malah terhapus. Terus yang keduanya adalah bagaimana regulasi diciptakan supaya mendukung atau paralel dengan era industri. Jangan membuat regulasi yang justru memperlambat atau bisa menentang era industri. Yang ini akan kacau jadinya. Karena era industri ini tidak bisa dibendung oleh apapun. Nah, ketika tidak ada regulasi, ya justru jadi masalah juga. Jadi yang terpenting adalah sekarang bagaimana membuat regulasi yang mendukung era industri dan bisa dilaksanakan oleh ASN. Itu yang terpenting semacam itu. Ya.
Dilanjut, nah ini ada sebuah film nanti Anda bisa lihat. Bagaimana era rumah sekarang sudah bikin rumah saja dengan 3 dimensi. Ya. Di Rusia bikin rumah itu 1 hari selesai. Kebayang kan? Coba kebayang. Kalau di Indonesia saja terjadi, membuat IMB saja yang saya tahu SOP-nya 14 hari kerja. Atau mungkin ada yang 7 hari kerja. Nah, ini membuat rumah di Rusia dengan tipe yang sangat kecil lah, tipe perumahan begitu, itu 1 hari selesai. Jadi nggak kebayang kan, rumah selesai, perizinan belum. Kan jadi lucu sebetulnya semacam itu. Nah, sekarang bagaimana? Ya, misalnya regulasi perizinan menangkap ketika membuat rumah itu sekarang teknologi Cina malah mau membuat rumah sekitar 2 jam. Dan Cina sudah melakukan itu semua. Ketika banyak membangun bangunan 50 tingkat itu cukup hanya 71 hari. Ya. Kebayang kan kalau nanti teknologi jadi membuat rumah 2 jam. Jadi kalau Anda sebelum Jumatan pesan rumah, setelah Jumatan rumah sudah selesai. Tapi di satu pihak perizinan belum selesai. Ya. Terus di Belanda sudah ada membuat jembatan tidak perlu per hari-hari, hanya 2 jam. Jembatan besi gitu dengan skala yang selokan saja, itu nggak perlu berhari-hari. Semua serba robotik, ya. Semua serba robotik membuat, kebayang kan ketika membuat perizinan pekerjaan hanya 2 jam misal, perizinan bisa berhari-hari. Jadi hal yang lucu gitu, semacam itu. Nah, sekarang coba lihat peran digital dalam perekonomian. Sekarang sudah sangat banyak digital ini, kegiatan perekonomian sudah dengan sistem digital sekarang. Sekarang banyak belanja pun kan dengan sistem digital. Sekarang kan imbasnya apa? Ya imbasnya kan pertokoan nggak laku. Digital banyak, misal Tokopedia, Bukalapak, sekarang dokter, klinik, ya. Apapun Anda, kebutuhan Anda disediakan oleh digital, terserah, ya. Gitu. Bahkan ada beberapa kabupaten yang menyatakan smart city. Jadi semua berdasarkan digital. Pelayanan birokrasinya sudah berdasarkan digital. Beberapa mungkin kita bernostalgia dulu yang ada namanya pramu kantor atau yang mengantar surat. Dulu ada orang khusus mengantar surat. Sekarang sangat tidak diperlukan. Dulu diperlukan orang tersebut, ya, kurir gitu. Tapi sekarang surat kan nggak perlu. Surat sekarang kan cukup pakai WA, udah selesai, semacam itu. Yang dulu diperlukan sekarang menjadi tidak diperlukan. Ini Anda banyak sekali peran digital dalam perekonomian, ya. Yang menarik misal tadi klinik dokter.com, Anda tinggal bayar 15.000, Anda bisa konsultasi dengan dokter manapun. Silakan Anda milih, ya. Nah, mungkin imbasnya sama dokter-dokter konvensional nih. Siapkah dengan menerima klikdokter.com? Ya bisa-bisa habis pangsa pasarnya. Ya. Sama konsultasinya, kalau dokter konvensional kita harus datang. Kalau dokter klik dokter kita kan enggak, tinggal klik saja dokternya. Kita bisa dialog melalui. Ya. Jadi sekarang banyak digital itu berperan dalam kemajuan ekonomi. Sekarang apapun, Anda mau apapun di dunia ini tinggal klik saja, macam itu. Nah masalahnya adalah ASN siap nggak dengan itu? Dengan perubahan era digitalisasi. Ini ada era di industri digital ini ada ancaman juga, ya. Seperti Jed Leonhardt mengatakan bahwa akan menghilangkan 1,5 miliar pekerjaan
sepanjang tahun 2015 sampai 2025 akan menghilangkan 1,5 miliar pekerjaan. Ya, di Amerika masalah di US Department of Labor Report, masa depan 65% murid SD akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada hari ini. Jadi kalau murid SD kerjanya kapan deh? Ya 10 tahun mendatang. Tidak akan terpikir pekerjaan mereka dengan pekerjaan hari ini. Akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru. Ya. Nah, peluangnya, ancaman ini kalau di era industri sekarang, jadikan ancaman ini menjadi tantangan. Atau digeser, ancaman ini menjadi peluang. Akan menciptakan peluang pekerjaan baru 2,1 juta sampai dengan tahun 2025. Ya, jadi bukan hanya ancaman saja, ada peluang baru. Yang selanjutnya adalah akan ada pengurangan emisi karbon. Ya. Kira-kira 26 miliar metrik ton dari tahun 2015-2025. Ya. Karena apa? Ya semua misal sekarang mobil listrik dikembangkan. Suatu saat BBM ini kita nggak usah teriak-teriak. BBM mahal. BBM dunia turun, tapi di Indonesia BBM masih mahal, nanti sudah tidak ada. Nanti mobil serba listrik. Motor udah listrik, kemanapun serba listrik. Nanti udah sangat-sangat itu peluang. Ya. Peluangnya. Nah, bagaimana tantangan menghadapi industri digital masa depan? Bagi seorang PNS. Ya. Ya PNS adalah nantinya akan dibuat, dia harus mampu memecahkan masalah yang asing. Atau mungkin belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata. Akan masalah baru gitu. Anda nyari referensi tidak ada pasti. Anda harus nyari. Ya. Yang kedua adalah kemampuan Anda melakukan koordinasi, negosiasi, dan persuasi. Dan peka. Ya. Anda harus peka terhadap perkembangan lingkungan sekitar. Semacam itu nanti. Itu PNS yang diperlukan semacam nanti. Ya. Terus Anda juga nanti harus punya skill atau kemampuan. Ya. Kemampuan mendengar. Ya tadi supaya jadi PNS yang responsif. Kemampuan membuat logika-logika pemikiran. Sehingga akan muncul paradigma-paradigma baru. Ya. Dan pemikiran-pemikiran lainnya. Ya. Nah itu. Ya. Itu yang harus dipunyai oleh seorang PNS masa mendatang. Kalau Anda berpikir masa kini, ya, dengan masa mendatang dengan cara hari ini, Anda akan ketinggalan seorang PNS. Ya. Bisa jadi suatu saat nanti, ya PNS Indonesia akan lebih efisien, akan lebih ramping struktur, semacam itu. Masalahnya PNS siap nggak? Nanti ada uji kompetensi, PNS siap nggak? Semacam itu. Nah, ini yang perlu dipersiapkan para PNS kita adalah bagaimana menyiapkan untuk kegiatan masa depan. Misal gini, bagaimana merespon masa depan dengan digital, menghadapi di era digital. Ya. Yang dilakukan oleh negara mungkin komitmen peningkatan investasi di pengembangan digital skill. Oke, sekarang berbahagia nih anak-anak yang mempunyai kemampuan komputer. Karena nanti kemampuan digital itu sangat diperlukan. Semua nggak usah. Kalau nanti kasarnya nggak usah jadi pegawai. Semua bisa dari rumah bekerja apapun. Semua akan lebih produktif dengan tidak meninggalkan kamar masing-masing. Ya. Yang selanjutnya mencoba menerapkan learn by doing. Ya belajar terus. Belajar terus. Ya, banyak sekarang sarana belajar tinggal Anda mau. Kalau Profesor Sadu mengatakan, Anda tinggal nanya aja, bersahabat baik dengan Mbah Google. Itu akan tercipta semua. Ya. Yang ketiganya, harus membuat kolaborasi baru. Bahkan bagaimana membuat kolaborasi sertifikasi pendidikan. Sekarang kan banyak sertifikasi apapun melalui pendidikan daring.
boleh ikut masuk siapapun. Anda ingin ikut sertifikasi, nggak usah datang, via digital aja udah bisa selesai. Ya. Yang keempatnya adalah bagaimana kolaborasi. Anda dunia industri, akademisi, masyarakat dan masyarakat semacam itu. Ya. Yang kelima adalah menyusun kurikulum pendidikan. Bagaimana memasukkan materi terkait human digital skill. Bagaimana? Nah sekarang kan semua pendidikan karena COVID-19 semua serba di rumah kan, semua serba harus masuk melalui internet semua. Nah ini juga perlu dipikirkan oleh pemerintah. Apakah seluruh murid-murid mempunyai misal HP? Ya? Itu yang perlu itu. Bagaimana murid-murid yang tidak punya HP? Atau bagaimana para mahasiswa dalam tanda petik yang tidak mampu membeli HP yang bisa perkuliahan digital. Nah, kebijakan pemerintah harus sampai situ. Keduanya, bagaimana sistem internetnya? Bagaimana berpikir para siswa yang ada di daerah terpencil, internet bisa nggak dijangkau semacam itu. Nah, itu bukan hal yang sederhana ketika berbicara digital skill. Nah, pemerintah harus siap merespon perubahan perkembangan semacam itu. Ya. Nah, akhirnya kan ada pemerintah sekarang ada yang membentuk e-government, di dalamnya e-business, citizen development and social policies semacam itu. Ya. Nah, ada 10 strategi nasional untuk membuat Indonesia siap menghadapi 4.0. Yang pertama adalah memperbaiki aliran material. Ya. Sehingga berpikir ada Pak Presiden alur tol laut, sekarang membuat transportasi lebih mudah sembarangan itu. Yang kedua adalah mendesain ulang zona industri. Nah, sekarang sudah tidak ada industri yang di luar zona. Nggak ada, semua harus masuk di zona industri. Ya. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas SDM. Harus ditingkatkan kualitas SDM. Masyarakatnya harus disiapkan. Terlebih adalah birokrasi yang harus disiapkan. Yang keempat adalah pemberdayaan UMKM. Ya. Nah sekarang ini UMKM sangat diperlukan. Bagaimana menyiapkan masyarakat siap secara misal ini ketahanan pangan dengan era COVID ini. Ini kalau UMKM-nya sudah kuat akan sedikit membantu lah ketersediaan pangan dengan cara pemanfaatan teknologi digital. Ya, sekarang UMKM bisa memasarkan melalui digital saja. Yang kelimanya melakukan insentif investasi teknologi. Jadi ada insentif-insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di teknologi yang lebih ramah. Ya. Yang keenamnya adalah membentuk ekosistem inovasi. Nah ini yang perlu di birokrasi. Bagaimana inovasi itu lingkungan inovasi itu diciptakan justru. Bagaimana memacu para birokrasi itu membuat inovasi. Itu diciptakan, harus diciptakan, dan cara menciptakan mungkin yang lebih baik adalah dengan reward and punishment. Ya, itu. Yang ketujuh adalah menarik investasi asing. Yang kedelapan, harmonisasi aturan dan kebijakan. Nah ini, ya, ketika aturan sudah dibuat, kebijakannya dibuat, dan implementasinya pun harus paralel semacam itu. Yang kesembilan, membangun infrastruktur digital nasional. Ya, sekarang misal seperti pembangunan Teknopark di Bandung Teknopark, misal di Denpasar Tohpahti TI Center, di Semarang Inkubator Business Center, di Makassar Teknopark, Rumah Software Indonesia, di Batam Pusat Desain Ponsel, semacam itu. Dan banyak. Yang terakhir adalah akomodasi standar sustainability. Nah, keberlanjutan. Bagaimana program-program itu berkelanjutan. Yang terpenting itu bagaimana program-program itu
kelanjutan. Ya, saya kira itu ya. Tanpa terasa pertemuan ke-15 kita sudah lakukan. Nanti Anda menghadapi ujian akhir semester. Selamat belajar, dan mungkin juga mohon izin, mohon maaf selama pembelajaran ada hal-hal yang dalam tanda petik kurang berkenan bagi Anda. Saya selaku dosen memohon maaf, dan terakhir nanti mungkin saya mohon evaluasi dari Anda bagaimana efektivitas perkuliahan selama dengan saya. Ya, silakan Anda membuat koreksi full dengan tidak usah mencantumkan nama nanti. Ya, koreksi saya untuk perbaikan saya. Jangan pernah ada anggapan Anda akan merasa ringkih mempermalukan saya. Enggak. Justru saya dengan masukan yang jujur nanti, saya akan lebih banyak bisa berbuat untuk kepentingan junior-junior Anda mendatang. Terima kasih. Ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.